dengan IWB Kang Mas. Ini kayaknya hari ini kita akan spesial karena IWB ingin, bukan unboxing sih sebenarnya, itu lebih kepada memamerkan kesampaian sih, memamerkan kesampaian tentang adanya helm baru. Jadi helm ini adalah RSV. Jadi kalau sampean mungkin mengikuti helm-helm yang sudah diluncurkan, helm ini termasuk baru, Cak. Seanyar Kang Mas. Jadi sangat fresh. Kira-kira mungkin sebulanan sih kira-kira. Dan ini memang IWB sengaja menyodorkan kesampaian ini. Kalau kita lihat serinya adalah FFC21. Ini adalah sebuah helm terbaru RSV dan ada yang modelnya sudah ada coraknya, kemudian di tengah ini yang solid ya, yang hitam, dan kemudian yang ini yang karbon. Nah, IWB ingin nge-share kesampaian semuanya tentang perkara dari desainnya dulu ya. Kalau kita lihat desainnya memang IWB harus akui, Cak, desainnya itu memang sporty banget ya, lihat nih. Ini yang black solidnya. Desainnya RSV itu selalu ya, dia seperti menonjolkan rasa sportnya, jadi sport gitu, racing. Jadi kalau kita bahasa motor itu racing, bagaimana spoilernya dibentuk seperti runcing ke belakang, kemudian juga kalau kita lihat guratan-guratan dari bodinya seperti ini. Body lagi cover shellnya lah bosnya. Biasa review motor, Cak, jadi bingung ya ngomongnya body. Jadi shellnya ini kalau kita lihat banyak sekali guratan-guratan kayak gini. Nah, ini dia nih. Dan memang kalau kita perhatikan, IWB perhatikan untuk yang model FFC21 ini banyak sekali revisi yang dilakukan oleh PRSV, contohnya dari area di bagian sini. Jadi ada spoilernya di bagian depan sini dan juga kalau kita lihat ada double spoiler ya. Jadi kalau kita lihat exhaust lah, bukan spoiler, sorry. Jadi ngomongnya nih, yang spoiler kan belakang nih, exhaust, Cak. Jadi kalau kita lihat di depan sini ada exhaust yang kita bisa buka tutup ya, bagian sini, Cak. Nah ini, jadi sambil bisa mengatur ada angin masuknya atau enggaknya dari sini ya, kayak gini. Oke. Kemudian juga ada di bagian sini pula. Jadi ada double sehingga ini memastikan dari sisi cooling system kepala sampean ya. Jadi ndase dhewe iki lho, Cak. Lek pamane ISIS kan enak. Jadi ini sangat penting ya untuk IWB kalau kita berkendara pada kondisi cuaca yang mungkin panas ya. Ini sangat penting buat kelembapan kepala ya toh. Jadi sampean yang keramas jadi nggak usah pusing keramas lagi. Demikian kasarnya, Cak. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Ini untuk yang black solid. Kita sebutnya black solid dan ada beberapa warna yang ditawarkan oleh RSV dan pada saat saya membeli produk ini itu sudah mendapatkan visor yang seperti ini, modelnya smoke gitu ya. Dan yang asiknya adalah RSV juga sudah menyediakan semacam kayak hooknya ya, hook untuk apa namanya itu? Aduh, bahasanya itu pin lock ya. Jadi untuk pin lock ya gitu. Alah, gitu ngomongnya sambil ini gara-gara kita barusan ngetes ini, Cak. April ya, jadi kita tuh lelah ini, jadi mikir kayak kendor ya otaknya nih. Ya, jadi sudah ada pin lock ready di sini kiri kanan. Sama nggak usah khawatir. Dan juga pengunci untuk visornya itu di bagian samping sini, Cak. Nah, ini dia nih, bagian samping sini. Dan informasinya memang ini helm sudah intercom ready. Nah, cuman beda dengan apa namanya NJS ya. Kalau WB kan sering banget review NJS. Itu pin lock ready-nya memang dia tidak ada semacam cover yang bisa dibuka tutup itu. Kalau NJS kan ada tuh. Kalau ini sudah tinggal di kopek aja nih, bosnya bukan di kopek sih. Apa ya? Diselipin. Nah, diselipin, Cak. Dari sininya, mungkin di sana nggak kelihatan ya. Di sini ada gelap banget sih memang. Jadi sini tuh pokoknya sama bisa selipin. Yang jelas ininya, Cak. Kepala belakang tuh gandennya nih bikin keren nih. Nah, ini bosnya ganden sama ngerti ya. Dan di depan juga ada RSV. Bagian moncongnya. Nah, kelihatan nggak sampean? Nah, semoga aja kelihatan kayak gini ya. Jadi kalau kita perhatikan sosoknya, nah, itu juga bisa dibuka tutup bagian sini, Cak. Nah, ini bisa buka tutup. Aish, solid banget nih. Pokoknya ini kita bisa buka tutup. Nah, jadi untuk mengatur aliran angin dari depan. Ini adalah black solid. Dan kalau kita lihat seperti ini sosoknya, oke? Yes. Oh, crack. Nah, tadi sih IWB sudah sempat fitting ya, jadi memang IWB insya Allah nanti akan ada karbon yang kita pakai nanti. Itu memang untuk kontur di kepala ini, untuk RSV ini IWB harus akui, dia agak neken bagian sini, Cak. Bagian sini agak neken, cuman kalau secara desain memang sporty abis. Jadi walaupun mungkin dari kenyamanan sedikit beda gitu ya, dibandingkan dengan, kita bandingkan sama NJS aja ya. NJS ini kalau ini agak neken bagian sini, jadi lebih fit gitu rasanya, lebih kayak ngepres gitu. Namun memang kalau dari kenyamanan sedikit tergadaikan, hanya saja looks-nya dari luar memang sporty tenan. Nah, ini memang plus minus lah. Ini black solidnya
Dan Black Solid ini harganya di angka 1,7-an kalau nggak salah tadi ya. Jadi ini harga yang menurut IWB, ini ABS punya ya, ini ABS. Menurut IWB oke sih, karena memang desainnya garang banget ini. Sertifikatnya sudah ECE R22 ya, DOT punya. Oke. Nah, ini untuk yang Black Solid. Nah, kemudian untuk yang next-nya, kita lihat yang ini kita sisihkan aja ya, biar sama nggak terdistorsi Kang Mas. Nah, ini untuk yang tipe Raijin. Kalau kita lihat memang, ini Mas, kalau sama suka yang bersih-bersih, yang clean begitu ya, memang Raijin ini memang keren abis ya. Bibi lihat ini lihat nih, dari stripping livery-nya yang benar-benar naga banget ya. Jadi ada cakar naga dari depan seperti ini sosoknya, ya kan? Nih, di depan lebih dominan warna hitam, ada RSP di sana nongol ya kayak gini. Nah, lihat nih, ini naga mangap Cak, posonya Cak, ada naga mangap. Nah, kayak gini belakangnya putih bersih gitu ya. Jadi memang keren ya BTBB. Dan sama ya, kalau sama nanya ini adalah tipe FFC 21. Nih kayak gini, dari sampingnya, dari belakangnya tuh lihat. Nah, lihat ini belakangnya ya. Ini pokoknya keren sih BTBB ini kalau sama pakai model ini di jalanan pasti eye catching ya, outstanding gitu ya. Pasti dilirik aja. Lihat nih. Wow, dan ini harus aku ya, kalau untuk RSP ini build quality-nya cakep ya, BTBB. Oke banget ya build quality-nya di depan seperti ini. Dan memang ini kalau kita ngelihat positioning dari kompetisi, pastinya ini head to head sama kalau NJS sih di bawahnya ini kayaknya ya, NJS untuk yang tipe ini, karena NJS yang rata-rata di 1 jutaan kalau nggak salah ya NJS itu, dan ini sudah merangkak di angka 1,799. 18 jutaan lah ya, sampai susuk sewu Cak. Jadi kembaliannya Rp1.000 ya, kita sebut 1,8 aja. Dan untuk yang tipe Raijin ini sama ya, desainnya sama ya. Ada spoilernya di bagian belakang sini ya. Lihat nih, spoilernya tuh dia solid ya, maksudnya dia nggak bening, jadi dia menyatu dengan shellnya kayak gini sosoknya Cak. Lihat nih. Sementara di atasnya sudah ada exhaust-nya, juga ada 2 kiri kanan ya, kelihatan nggak sampai 2 kiri kanan, termasuk juga di bagian sini atas visornya. Dan visornya juga kalau kita lihat di sini sama ya, modelnya udah smoke. Nah, kalau untuk dalamnya Cak, seperti ini dalamnya Cak. Nah, saya perhatikan agak gelap sih kalau kita lihat, memang coba kita akan dibantu sama Cak Gilkun untuk menyorot ya, kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya ini sudah DD ring pastinya Cak. Kelihatan nggak sampean? Dan kalau kita lihat di bagian sini, dia memang good quality untuk stitchingnya bagus ya, artinya rapih. Ini penting banget ya. Terus juga busa-busanya, busa sih nggak terlalu empuk banget sih, cuman dia stitchingnya cakep. Nah, ini dalamnya kayak gini Cak. Nah, kelihatan nggak sampai? Oke, jadi nah kelihatan kan build quality-nya dari dalam-dalamnya seperti ini. Warna black ya itunya ya, untuk busanya pastinya. Oke, ini ada chin protectornya di sini. Jadi ini penting untuk menjaga supaya tetap dari membantu untuk peredaman lah, jadi suara tuh lebih senyap. Dan di sini juga ada kayak RSP logo di sini. Nah, di sini ada RSP logo nih. Untuk yang tipe Raijin ini Cak, khusus yang Raijin memang disesuaikan dengan warnanya. Ternyata ketika BB lihat secara seksama, ini yang tipe clear ya, jadi yang clean, jadi yang bening ya, bukan yang model smoke. Oke, nah yang terakhir adalah yang masterpiece Cak. Nah, ini sampean harus bener-bener, ini kalau sampean lihat ini hati-hati celengan sampean Cak ya, obah-obah Cak celengan sampean ya toh. Bergoyang-goyang Kang Mas. Karena kenapa? Looks-nya Cak edan tenan Kang Mas. Ini mah bener-bener AGV AGV oriented ini kalau kita perhatikan, sporty abis. Dan sama bisa perhatikan bagaimana ini karbon, ini bukan karbon coating ya, bukan pelapis ya, apa namanya sebutannya itu. Ini adalah karbon murni, komposit karbon. Jadi sampai kalau megang helm ini akan merasakan entengnya, karena memang bobotnya di kisaran 1,3 sampai dengan 1,4 sih kilogram ya. Jadi kalau sampai nanya Cak IWB beratnya berapa, 1,2 sampai dengan 1,4. Loh kok gitu Cak IWB, kok beda-beda? Tergantung timbanganmu Cak. Timbanganmu error ya 1,4. Gak bercanda Cak, tapi range-nya seperti itu range-nya ya. Pasti kan nggak ada yang akurat banget. Nah, ini kalau kita lihat Cak, untuk versi yang karbon FFC 21 ini looks-nya itu benar-benar glossy habis ya. Dari depan, belakang seperti ini.
finishingnya ya kan seperti ini. Dan mohon maaf ya, IWB memang nggak akan jajal karena ini kan bukan punya IWB nih, nanti malah kalau IWB jajal malah pusing nanti yang punya nih. Jadi gini aja, yang pasti tadi sempat fitting ya IWB. Nah seperti ini sosoknya benar-benar, wah ini memang sangar sih nanti IWB ya. Jadi karena dia karbon, jadi kelihatan banget ya dari exhaustnya kiri kanannya. IWB paling suka di sini nih. Ini benar-benar tarik-tarikannya itu memang sporty pole, Cak. Kemudian juga karena karbon, jadi kelihatan banget spoilernya tuh nonjolnya tuh terasa gitu. Dan spoilernya ini memang nggak bening ya, bagian sini tuh plastik ABS, jadi yang sini plastik ABS. Dan kalau kita lihat memang bagian belakangnya, nah seperti ini belakangnya ya. Mohon maaf kalau mungkin gambarnya nggak terlalu bersih karena cahaya yang mungkin kurang, tapi sampean bisa mendapatkan gambaran lah kira-kira seperti apa sosok dari karbon. Kita singkirkan deh sampean biar nggak kedistorsi sama ini. Nah jadi kayak gini sosoknya ya. It's very beautiful dari sisi desain di bar saku itu, Cak ya. Build quality sebagainya sama dengan yang ABS punya, tapi secara umum ini memang kelihatan banget ya dari sisi sportinya, benar-benar keren. IWB sih cukup penasaran sebenarnya. IWB ingin membandingkan sebenarnya kalau punya kesempatan antara yang versi versi karbon ini yang tipe RSV, kita pengen sandingkan lah sebenarnya dengan tipe NJS. Pasti akan seru banget karena kalau dilihat dari sisi ini, Cak, dari shape untuk shell-nya itu beda, Cak. Jadi kalau kita perhatikan memang shell untuk RSV ini kerasa banget sama produsennya itu di-push banget supaya sporty. Di sini juga ditarik lagi lebih slim lagi. Jadi shell-nya itu memang secara kasat mata terasa lebih slim. Lebih slim. Konsekuensinya memang ya kalau kita bandingkan dengan NJS sekali lagi, IWB pernah tadi jajal itu memang sedikit kurang nyaman di bagian sini, tapi dalam arti masih tingkat toleransinya oke ya. Kalau NJS kan benar-benar tidak ada tekanan sama sekali ngikutin kontur shape muka dan juga kepala, tapi kalau ini memang agak terasa ada pressure, walaupun kalau secara looks ketika kita ngaca Kang Mas, ini memang lebih ganteng. Nah ini semuanya kan plus minus tergantung sampean. Walaupun ya sekali lagi bukannya NJS nggak ganteng, sama-sama gantengnya, Cak, tapi ini memang nuansa AGV-nya tuh di push-nya sangat terasa. Feel-nya tuh demikian, kayak gini, Cak, gendeng sampean, Cak. Apa gak mau dahasmu, Cak, ini, Cak. Nah, sepertinya ini ya, sama pasti nanya nih, Cak IWB, ini RSV FFC 21 yang karbon ini dijual piro, Cak IWB? Nah, kalau sama nanya harga, oh ya, sorry, satu lagi ya, ternyata visornya sama sudah mendapatkan yang iridium punya. Jadi iridiumnya yang model-model kayak ini standarnya tuh warnanya kayak silver ini kayaknya nih. Jadi memang karakternya ganteng, Mas Wisto. Sama tunggu aja IWB, insya Allah nanti akan unboxing kalau nanti sudah ada. Karena IWB lagi pesen nih untuk yang model ini, model yang karbon ini, supaya kita bisa merasakan, mereview buat sampean plus minusnya. Ya, jadi untuk harganya sendiri, tadi kita nyambung, harganya itu dijual oleh RSV untuk yang model ini di angka 3,6 jutaan. Nah, wah, sama pasti mumet nih. Waduh, harganya kok head to head sama NJS ya. Nah, itu dia, Cak. Memang ini pasarnya, kita harus akui bahwa pasarnya pasar yang lokal sedikit premium kasarnya, walaupun pasti ada lagi premium karena KYT itu juga ada yang 5 jutaan lebih. Jadi KYT itu ya KYT apa kemana ya, sampai lupa tuh, ada 5 jutaan lebih ya. Jadi artinya ya semuanya pasti punya kelebihan kekurangan, namun secara umum kita harus akui bahwa brand lokal saat ini makin jos gandos, makin gendeng, makin kompetisi makin mantap, dan kita dimanjakan karena dengan budget yang kita sesuaikan sama mendapatkan produk yang memang mantap gitu ya, produk yang keren. Sekali lagi ini sudah ECE R22 dot ya, DOT ya, di sini kelihatan. Nah, oke. Nah, jadi itu aja sih mungkin review sekilas RSV ya. Ini ada yang tipenya tipe yang tadi yang Raijin, gila Raijin ya. Duduk Raijin loh ya, Raijin ya. Nah, ini yang tipe black solid. Paling seneng dari samping sih WP. Keren mantap. Nah, jadi gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja sekilas review santai lah ya buat sampean, bahwa ternyata di Indonesia itu sudah ada helm lokal yang mantap, dan juga apalagi dari sisi untuk ininya ya, ini sudah modelnya yang flat ya, flat visor, dan sudah scratch resistant untuk visornya, termasuk juga UV protection itu biasa ya, pasti semua sudah. Dan kalau kita lihat memang keren sih, asli keren ya. Oke.
Jadi nanti kita next akan membuat video buat sampean mengenai komparasi antara NJS yang model karbon ya, Fog karbon, kebetulan IWB juga lagi bawa hari ini ngetes motor Aprilia, dan juga kita komparasikan dengan ini RSV yang karbon punya. Oke, FFC 21 melawan NJS ZX1R karbon. Gila, R-nya itu racing, Cak. Enggak sih, bercanda, Cak. Oke, jadi gitu aja, Cak. Informasi buat teman semuanya, dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Ojo lali sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.